Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Livia Zura dari kelas 11 IPS 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah suatu proses perolehan hak dan kewajiban seseorang dalam satu masyarakat yang berbeda-beda satu sama lain dengan dasar-dasar tertentu yaitu ras, agama, suku, etnis, gender yang tidak membedakan ada tingkat yang lebih tinggi dan tingkat yang lebih rendah. Perbedaan diferensiasi sosial ini adalah perbedaan secara horizontal. Diferensiasi sosial terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, diferensiasi berdasarkan ras. Ras adalah suatu kelompok atau individu yang secara turun-temurun memiliki ciri fisik dan biologis yang khas. Jadi dapat disimpulkan bahwa diferensiasi berdasarkan ras ini adalah pengelompokan berdasarkan ciri fisiknya. Ras-ras yang ada di dunia ini meliputi ras Australoid, Mongoloid, Kaukasoid, Negroid, dan ras khusus lainnya. Nah, kita ambil contoh dari ras Negroid. Ciri fisik dari ras Negroid ini adalah berkulit hitam dan berambut keriting. Yang kedua, diferensiasi berdasarkan etnis. Kelompok etnis adalah suatu kelompok atau golongan yang memiliki identitas kelompok berdasarkan kebudayaan tertentu, di mana mereka memiliki luhur yang sudah pasti dianggap sama. Nah, ciri pengenalannya itu berupa bahasa, wilayah kediaman, kemudian kebangsaan, agama, ciri fisik, dan yang lainnya. Nah, contoh yang ada di Indonesia salah satunya adalah etnis Tionghoa, di mana mereka mewariskan dan masih melestarikan kebudayaannya, yaitu berupa perayaan Barongsai, di mana mereka masih melestarikannya di Indonesia sampai saat ini. Yang ketiga adalah diferensiasi berdasarkan agama. Agama adalah suatu kepercayaan yang berkenaan dengan hal-hal sakral, yang menyatukan pengikutnya ke dalam suatu komunitas moral. Agama-agama yang ada di Indonesia yaitu agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama dapat diklasifikasikan menjadi 5 golongan. Yang pertama adalah simple naturalisme, yang kedua animisme, ketiga teisme yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama monoteisme yang mempercayai adanya satu Tuhan, yaitu agama Islam, Kristen, dan Protestan, dan yang kedua adalah politeisme yang mempercayai adanya banyak Tuhan, yaitu Hindu dan Buddha. Yang keempat, teladan abstrak, dan yang kelima, agama masyarakat. Yang keempat, diferensiasi berdasarkan jenis kelamin dan gender. Nah, perbedaan seks adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis. Perbedaan tersebut merupakan karakteristik primer di mana alat kelamin laki-laki dan perempuan itu berbeda, dan karakteristik sekunder yaitu perbedaan bentuk tubuh dan suara antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender adalah perbedaan sikap dan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang diwariskan dari kebudayaannya menjadi kepribadiannya. Yang kelima, diferensiasi berdasarkan suku bangsa. Nah, jadi suku bangsa itu adalah suatu golongan yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan suatu kesatuan kebudayaan yang diperkuat oleh kesatuan bahasa. Jadi, suku bangsa ini adalah suatu golongan sosial yang dibedakan dengan golongan sosial lainnya karena memiliki ciri-ciri yang mendasar dan umum yang berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal kebudayaan. Ciri-ciri yang mendasar tersebut yaitu ciri fisik, melainkan warna kulit dan rambut. Yang kedua adalah adat istiadat yang sama, ketiga kesenian yang sama, dan yang keempat adalah bahasa yang sama. Nah, suku-suku bangsa yang ada di Indonesia itu ada suku Jawa, suku Melayu, suku Batak, suku Karo, dan suku-suku lainnya. Yang keenam, diferensiasi berdasarkan klan. Jadi klan adalah suatu kelompok kekerabatan yang menarik garis keturunan secara turun-temurun, yang secara unilateral, yaitu dari pihak ayah yang disebut dengan patrinel maupun menarik garis keturunan dari pihak ibu atau matrinel. Nah, yang menarik garis keturunan dari pihak ibu atau matrinel ini salah satunya adalah suku Minang, di mana mereka menyebutnya sebagai Parwi. Parwi yang ada pada suku Minang ini adalah Caniago, Sikumbang, Koto, Dalimo, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau patrilineal
Salah satunya adalah suku Batak dan Karo. Nah, mereka pada suku Batak menyebutnya dengan istilah marga, sementara pada suku Karo mereka menyebutnya dengan merga. Nah, pada suku Karo ini terdapat merga antara lain sembiring, tarigan, ginting, perangin angin, karo-karo. Nah, dan pada suku Tionghoa mereka menyebutnya sebagai marga. Marga-marga pada suku Tionghoa ini yakni ada Tan, Tio, Ang, Lin, dan lainnya. Nah, kesatuan dalam setiap klan ini meliputi kesatuan genealogis, yaitu ikatan darah. Yang kedua adalah kesatuan religio-magis, kepercayaan, dan kesatuan tradisi. Yang ketujuh, diferensiasi berdasarkan pekerjaan. Jadi diferensiasi berdasarkan profesi ini adalah penggolongan masyarakat berdasarkan jenis pekerjaannya atau kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari sebagai sumber penghasilan atau mata pencaharian. Dan dalam pelaksanaannya mereka memerlukan keterampilan khusus. Contohnya seorang guru harus memiliki keterampilan khusus dalam mengajar. Yang kedelapan adalah diferensiasi asal daerah. Nah, diferensiasi asal daerah ini merupakan pengelompokan berdasarkan tempat tinggal. Contohnya adalah masyarakat kota dan desa. Nah, yang kesembilan adalah diferensiasi berdasarkan partai politik. Diferensiasi partai ini adalah perbedaan masyarakat dalam kegiatannya mengatur kekuasaan negara berupa kesatuan sosial dan sealiran. Demikian penjelasan saya tentang diferensiasi sosial. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.